Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita akan membahas paket soal yang akan diujikan di uji kompetensi keahlian tahun ini, yaitu tahun 2023. Kita memilih paket 4 ya, dimana untuk kodenya itu 2145 untuk jurusan atau kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Oke, mikrotik atau routerboard yang kalian gunakan itu pasti sudah digunakan sebelumnya, karena banyak yang menggunakan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kelas kalian masuk dulu saja ya. Silahkan di set terlebih dahulu untuk settingan mikrotiknya ya, yang yaitu caranya ke sistem, kemudian pilih reset configuration, kemudian nanti checklist no default configuration dan do not backup. Klik resetnya di yes, kemudian tunggu beberapa saat ya. Baik, ini sudah masuk lagi ya ke pengaturan awal setelah di reset ya. Oke, coba kita refresh. Ini ada manage ya, kemudian naik boards, jadi silahkan di refresh di naik boards ya. Nah, baik, sudah muncul kembali ya. Di sini sudah banyak sekali yang muncul. Silakan dipastikan kalau kalian menemukan seperti ini, mana yang harus dipilih begitu ya. Di belakang mikrotiknya itu ada MAC address-nya ya. Nah, MAC address-nya itu dipastikan harus sesuai dengan yang digunakan ya. Nah, di sini ada MAC address-nya yaitu C4, kemudian AD34 AC8 B7, kemudian 91. Ini yang dipilih ya. Oh ya, dipastikan passwordnya harus dihapus ya. Kalau tadi ada passwordnya. Kemudian kalau sudah dipilih, kemudian tekan tombol connect. Ya, sudah masuk. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini supaya tidak terjadi seperti itu tadi ya, kita harus mengecek MAC address. Tapi biar kita tidak tertukar dengan peserta ujian yang lain nanti di saat ujian, maka kalian bisa mengubah atau mengganti identity-nya ya. Jadi masuk ke sistem, klik identity ya, identity ya. Silahkan diberi nama ya, misalkan di sini saya memberi nama Alex ya. Otomatis identitinya sudah berubah yang dari mikrotik menjadi Alex. Kemudian selanjutnya bisa juga ditambahkan password ya. Password di sini sama di sistem, kemudian pilih password ya. Kalau password tidak ada, kita new password saja. Misalnya di sini saya menggunakan angka 1 ya. Change. Kalau sudah seperti ini ya, sebelum masuk ke soal seperti ini, kita terlebih dahulu memberi nama atau interface ya di ethernya masing-masing. Di sini ada ether 1, 2, 3, 4, kemudian ada WLAN ya. Di sini kita samakan saja dengan soal ya, biar tidak pusing. Ether 1 kita kasih nama, caranya pilih ether 1-nya, kemudian klik. Kemudian setelah itu misalkan kita tambahkan internet seperti itu ya. Internet atau net boleh seperti itu. Kemudian oke, ini hanya untuk penamaan saja biar nanti tidak bingung ya. Kemudian yang selanjutnya untuk lokal atau jaringan lokalnya, yaitu namanya lokal ya, kita samakan misalkan ya, namanya lokal ya. Oke, sudah. Yang terakhir yaitu untuk wireless ya. Di sini kita namanya ini WLAN 1 ya, masih belum aktif. Cara mengaktifnya klik tombol centang ya warna biru, setelah itu double klik. Nah, ini kita kasih nama sama seperti ini, hanya penamaan ya, jadi tidak masalah namanya mau apapun, yang penting kita tahu wireless. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita mau mengerjakan itu boleh sebenarnya dari 1, tapi biar sesuai ini kita koneksi terlebih dahulu, yaitu IP address dari ISP nya ya, atau internet service provider nya, dari layanan internetnya. Caranya kita masuk ke IP, kemudian pilih di HCP client. Nah,
Setelah di DHCP client ini ada tanda plus ya, atau tombol plus, silahkan diklik. Kemudian kita di interface-nya itu silahkan pilihnya internet, karena yang kita mau cari itu adalah koneksi internet terlebih dahulu untuk routernya ya. Ditunggu prosesnya, sedang searching ya, statusnya searching. Nah, kalau seperti ini berarti dipastikan internet sudah terkoneksi. Untuk bisa membuktikan routernya terhubung ke internet, itu bisa dicek melalui new terminal. Diklik saja new terminalnya, kemudian tulis misalkan ping Google ya, google.com. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada balasan dan sudah connect seperti itu. Untuk memberhentikan ini silahkan tekan tombol di keyboardnya, itu Ctrl C ya, seperti itu, nanti berhenti. Baik, untuk ini sudah bisa ya. Jadi gateway-nya sudah tersedia, untuk IP-nya sudah tersedia. Kita kasih tanda saja ya bahwa ini sudah terkoneksi yang nomor 4 dan nomor 5. Kemudian setelah itu selanjutnya kita mengerjakan ke DNS, itu ke IP, pilihnya nomor 1 ya, di DNS itu pilihnya IP DNS. Kemudian kita klik allow remote request saja langsung, kemudian tekan tombol OK. Baik, sudah. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan di nomor kedua, yaitu NTP ya. NTP itu adanya di sistem ya, kemudian pilih SNTP client. Nah, di sini kita cek list enable-nya, kemudian nanti kita isikan di sini. Di sini diisikan yaitu NTP server ya, id.full.ntp.rg. Diklik, kita buka kembali. Nah, kalau udah bisa seperti ini, berarti sudah terkoneksi ya. Untuk waktunya di sini sudah aktif. Kemudian untuk cara mengeceknya, kita bisa ke sistem, kemudian clock. Nah, di sini sudah terkoneksi sesuai waktu sekarang ya. Oke, baik. Jadi untuk NTP itu sudah terkoneksi. Kemudian kita bisa ke web proxy ketiga ya, boleh ya, ke situ juga boleh ya. Itu paling bawah IP web proxy ya, IP web proxy. Kemudian kita enable-nya diklik. Kemudian di sini instruksinya nama peserta sekolah ya. Jadi di change administratornya silakan Alex ya, add sekolah ya, kita tambahkan saja SNKN3 ya, pdg.sch.id. Oke, test on this-nya diklik juga ya. Itu untuk web proxy. Kita ya kasih warna biar ketahuan yang sudah dikerjakan, sudah selesai dikerjakan ya. Kemudian selanjutnya kita mau mengisi IP ya, karena tadi untuk internet itu IP-nya sudah diberikan ISP. Kalau untuk jaringan lokal dan wireless itu harus manual ya. Jadi kita mau mengerjakan yang nomor 6 dengan nomor 11 sekalian ya, biar tidak tutup buka seperti itu ya. Oke, ke IP, kemudian pilih addresses ya, IP address. Nah, di sini sudah ada ya untuk internet. Kita tinggal tambahkan untuk yang lokal. Yang lokal IP-nya 192.168 ya, 192.168.100.1/25 yang 4 slash-nya ya, /25 yang lokal ya. Dan jangan lupa juga di interface pilihnya yang jaringan lokal atau Ether 2 yang lokal. Kemudian setelah itu di oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang wireless ya. Klik tambah di sini, kemudian kita masukkan 192.168.100/24. Ini di sini slashnya 24 untuk WLAN wireless ya. Oke, sudah. Jadi untuk ini sudah, kemudian nomor 11 sudah. Oke, saya kasih warna lagi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 7 di lokal ya, jaringan lokal. Kemudian di wireless yaitu yang DHCP full
Oke. DHCP pool untuk lokal dan DHCP pool untuk wireless. Caranya ya, kita ke IP kemudian ke DHCP server ya, seperti itu. Setelah itu di menu DHCP silakan klik tombol DHCP setup, kemudian pilih yang kita mau DHCP poolkan, yaitu yang pertama kedua terlebih dahulu, yaitu jaringan lokal. Di next, kemudian next ya, kemudian next. Nah, di sini di address is to give out ya, sesuai dengan soal DHCP poolnya hanya sebanyak 99 klien. Kalau di sini mulainya dari 192.168.100.2 sampai .126, ini banyak, jadi lebih dari 99. Kita kurangi sampai 99 itu sampai 100.100 ya, seperti itu. Kalau sudah, klik tombol next, kemudian DNS server sudah sesuai, oke, next ya. Oke, sudah selesai ya, itu untuk lokal. Kemudian untuk satu lagi yaitu pool DHCP poolnya, yaitu untuk wireless. Kita pilih ke wireless ya, kita tekan tombol next, kemudian next kembali ya, kemudian gateway for DHCP network, oke. Nah, di sini sama dirubah yang 254 nya jadi 100 karena hanya 99 klien yang diinstruksikan di soal, seperti ya. Baik, sudah selesai. Nah, kalau ini merah bukan berarti error, tapi untuk wireless lainnya belum aktif ya, jadi masih merah. Nanti kalau sudah diaktifkan itu akan berubah menjadi warna hitam seperti yang kedua, yaitu yang lokal ya. Baik, kemudian kita mau lanjut ke jaringan lokal. Di sini jaringan lokal sudah dikasih IP ya, begitu, tapi belum bisa akses internet ya. Kita tambahkan di sini ke firewall, ke NAT ya, firewall NAT ya. Pilih plus, kemudian di sini SRC NAT, out interface-nya yaitu internet ya. Persatu. Kemudian di action ininya adalah mask query. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita cek jaringan lokal ya di laptop atau komputernya. Kita cek. Di sini kita ping ke Google ya. Jadi kalau sudah connect harusnya dia bisa akses. Nah, seperti itu. Terus sekali ya, jadi sudah terkoneksi ya. Jadi si komputernya pun sudah terkoneksi ke internet. Baik, kita beri tanda kembali untuk yang sudah dikerjakan ya. Seperti itu. Kemudian kita mau mengerjakan di sini terlebih dahulu, yaitu nomor 8, 9 ya. Untuk nomor 8 buat firewall yang IP-nya 192.168.100.2 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Baik, untuk seperti itu kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini ya pilihnya filter rules ya, di sini filter rules. Kemudian tekan tombol add atau plusnya. Nah, di sini di menu general pilihnya yaitu input ya. Input. Kemudian search address-nya itu disesuaikan dengan soal ya, kalian cek di soalnya, yaitu 192.168.100, kemudian titik 2, kemudian strip 192.168.100.50 ya. Kemudian untuk DST address ya, DST address itu karena tidak dapat ping ke router, maka kita cek ping routernya ya, yaitu di mana tadi untuk IP-nya di sini nih ya. Nah, IP yang kita dapatkan yaitu di sini 192, nah ini ya 168.1.171 begitu, karena memang setiap komputer itu pasti beda-beda nanti ya, jadi pasti tidak sama. Jadi kalian cek di sini ya, atau bisa dicek di IP DHCP klien boleh sama saja, mau ke IP ada juga sama ya, seperti ini ya. Tapi biar nggak pusing, hanya ada satu pilihan, itu ada cukup di IP DHCP klien ya. Nah, ini IP-nya dimasukkan ke sini ya, 192.168.1.171 seperti itu.
ya, sesuai yang didapatkan ya, seperti itu. Kemudian ke protokol kita pilih yang ICMP ya, seperti itu. ICMP. Setelah itu di action kita pilihnya drop karena tadi perintahnya adalah tidak dapat ping, maka pilihannya adalah drop. Setelah itu tekan tombol oke ya. Oke, sudah terisi satu ya, sudah terisi ya di sini untuk yang nomor 8 ya. Kemudian untuk nomor 9 baik lagi ya, sama ya, di Petrolurs di sini plus kita ke general terlebih dahulu, nama input ya, kemudian source addressnya src address ya 192.168.100.51, kemudian strip 192.168.100 ya, instruksi seperti itu. Kemudian DST addressnya itu perintahnya tidak dapat ping ke klien wireless, nah IP wireless ya, yaitu 192.168.200.1 seperti itu. Kemudian untuk protokolnya sama ya, yaitu INCP. Kemudian actionnya kita pilih sama, yaitu drop. Oke, baik. Oke, untuk yang 9 sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke nomor 10 ya, buat rule agar setiap akses kalau tercetak di logging. Nah, itu caranya. Masih di filter rules ya, klik tombol plus kembali. Di general itu sama, input ya, kemudian setelah itu ke action ya, langsung action, pilihnya yang log ini ya. Kemudian setelah itu kita actionnya di log ya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan, jadi kita tulis akses ke router ya, ke router tercatat di disk, akses ke router di disk gitu. Oke, gitu ya. Oke, setelah itu kita tambahkan ya, kita cek di sini. Nah, ini masih tersimpan di ini ya. Nah, untuk bisa merubahnya sistem ya, kemudian ke logging. Nah, di sini ya, sistem logging. Nah, di sini kita actionnya itu ganti, pilihannya semuanya ke disk ya, ke disk. Sudah, jadi kita terlihat di sini sudah tersimpan di disk, yang tadinya di sini memori ya. Baik, untuk nomor 10 sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita nomor 12 ya, nomor 12 SSID peserta ya. Oke, kalau untuk itu masuk ke sini ya, ke wireless. Kemudian di sini di wireless interface double klik ya, kemudian ada sebelahnya general, ada wireless. Nah, ini kita rubah modenya menjadi AP bridge ya, dari station menjadi AP bridge. Kemudian bandnya kita pilih yang 2 GHz BGN ya di sini. Kemudian nah di sini SSID harus sesuai dengan soal, yaitu nama peserta, proxy ya, proxy URKK. Jadi di sini kita kasih nama misalnya Alex @proxy URKK gitu ya. Oke, sudah dikasih nama ya, kita kasih ya, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan ke nomor 14 sampai 17, tadi nomor 8 dan 9 belum kita uji ya, jadi kita uji terlebih dahulu. Baik, kita uji nomor 9 dulu ya, yaitu tidak dapat ping ke klien. Baik, buka CMD nya ya, kita ping ke klien ya. Misalkan di sini ping 192.168.200.1. Nah, ini tidak bisa ya. Coba kalau ke ping router ya, ping router harusnya bisa, karena yang tidak boleh itu atau di blok itu yang ke klien ya. Tadi untuk router 192.168.200.1.
1.1.171 ya. Nah itu bisa ya. Kemudian coba kita ping ke Google, bisa nggak? Tidak bisa, tidak akses internet ya. google.com. Oke, bisa. Jadi dipastikan sudah benar ya, untuk tidak dapat ping ke klien wireless ini sudah sesuai ya. Kemudian untuk yang 8 tidak dapat ping ke router. Nah ini jadi yang tidak dapat itu ping ke router. Kita cek dulu IP internetnya ya. Coba kita cek ya. Kita cek dulu berapa IP IP address di komputernya ya. Oke, nah ini dia. Oke, 100.100 ya, begitu. Oke, baik. Coba kita rubah terlebih dahulu ya untuk IP-nya ya, yaitu kita ke IP, kemudian ke DHCP server ya. Kemudian nah di sini ada IP-nya yang sudah terhubung yang tadi itu ya, 100.100 ya. Ini di ini ya, license ya. Ada DHCP network license ya pilihannya. Kemudian double klik aja di IP-nya, IP address-nya. Kemudian di sini di DHCP, maka kita buat jadi static ya, make static sudah. Kemudian klik oke. Nah, coba. Nah, sudah bisa ya. Maka kita rubah misalkan di sini 40 aja ya. Oke. Sudah. Kita cek ya, IP-nya sudah berubah atau belum. Oke, kalau belum kita matikan terlebih dahulu, disable dulu ya, kemudian di enablekan ya. Oke, di connect biar bisa masuk kembali ya. Kita cek kembali apakah sudah berubah status details. Oke, sudah berubah jadi 100.40 ya. Kita cek ping 192.168.1.171 ya routernya ya. Nah itu ya, kita bisa ping router. Jadi IP yang antara 192 ya, 198.1.2 sampai 150 itu tidak bisa ping ke router, makanya tadi yang titik 40 ini tidak bisa. Baik, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 14 dan 15 ya. Ini membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Seperti yang di awal bahwa untuk RB 941 second ini tidak bisa radius, jadi kita akan coba melakukan manual ya. Baik, cara pertama itu IP hotspot, kemudian di server, di sini kita buat serversnya dulu ya. Caranya tombol hotspot setup diklik, kemudian pilih wireless ya, WLAN wireless, connect, kemudian LAN-nya sudah. Oke, address poolnya sudah 100 ya, sertifikatnya non, aplikasi sudah dikosongkan dan seperti lewat. Nah, DNS name di sini bebas ya, itu misalkan alex.co.id misalkan, itu bisa dengan nama kalian, silahkan digunakan seperti ini, boleh ya. Next, kemudian di sini untuk admin saya masukkan admin, misalkan passwordnya juga sama ya dengan username-nya. Kemudian di next. Nah, selesai ya hotspot. Kemudian kita bergeser ke server profiles ya. Di sini sudah ada nih DNS name-nya ya. Nah, di sini sudah ada login. Nah, di login kita cookies-nya dinonaktifkan biar tidak tersimpan ya. Kemudian radiusnya kita klik checklist dan pilih apply. Setelah itu oke ya. Kemudian di sini di radius klik hotspot, ini IP-nya 127.0.0.1 ya. Kemudian apply ya. Kembali ke hotspot ya. Kita akan menambahkan user profile, sudah ada default ya. Kita default saja, kita tambahkan di sini, tambah di search ya, tambah
jadi 20 ya. Server all user 1, kemudian passwordnya misalkan 11 ya. Profilnya default saja ya, kemudian di apply. Seperti itu. Tambahkan ya seperti ini, copy. Nah di sini 2 passwordnya misalkan kita biar gampang diingat 22, seluruh di oke ya. Oke, kemudian ya di copy lagi passwordnya 33. oke, tungguin ya. Oke ya, ini kita copy 444 misalkan, play. Oke, sampai 20 ya. Baik, untuk pengecekannya kita coba aktifkan ya, supaya ini kita disable dulu yang internetnya, kita beralih ke wifi. Ini nanti di checknya menggunakan handphone ya, karena bila terlihat saya menggunakan laptop saja. Alex yang tadi ya sesuai ini, tanpa password ya, ini ya tidak ada password langsung. Kemudian nanti otomatis browsernya buka sendiri ya. Nah ini sudah ada alex.co.id yang tadi dituliskan ya. Kemudian tadi saya misalkan admin ya, admin, kemudian admin. Nah, ya udah bisa connect ya, begitu. Udah bisa ya, wireless hotspotnya sudah bisa. Oke, alex.co.id. Nah ini kalau memberhentikan dimasuk lagi ke status, kemudian di log off. Kita mau mencoba login kembali untuk yang user ya, user 1 ya, tadi passwordnya adalah 11. Kita tes sudah bisa belum. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah connect ke internet ya, coba kita cek Google misalkan. Oke, udah bisa ya, sudah connect. Oke, kita coba lagi untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan ke nomor 15 ya. Nah ini yaitu dimana akun hotspot hanya bisa digunakan untuk internet pada pukul 7 pagi sampai jam 4 sore, 7.00 sampai 16.00 ya. Baik, itu ada di menu firewall ya, di NAT begitu. Kita yang ini yang ada internetnya ya, ini ya. Kemudian kita pilih di sini ekstra, kemudian pilihnya time. Nah di sini ini jam, menit, detik ya, jadi di sini jam 7 berarti 07. Kemudian di sini di hari yang sama berarti ya, di sini berarti tulisnya 16 seperti itu. Kalau sudah ditekan tombol oke ya, cukup seperti itu. Kemudian kita kasih warna lagi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16 dan 17 ya, blocking site dan blocking file. Oke, caranya kita masuk ke IP, kemudian pilih web proxy. Nah di sini tadi kita sudah di awal. Kita lanjutkan untuk membloknya itu pilih tombol atau button akses ya. Kemudian setelah itu pilih add atau tanda plus biru, diklik, kemudian diisikan. Di sini yang pertama adalah DSC portnya 80, kemudian DST host ya. Yang kita blok yang pertama itu www.linux.com ya, .org ya. Kemudian actionnya pilih deny ya. Kemudian setelah itu tekan tombol OK, kita tanda plus lagi, tambahkan lagi yaitu 80 DSC port. Kemudian di sini kita mau blok MP3, itu pilihnya patch ya. Kemudian kita beri bintang MP3 bintang, kemudian pilih deny. Setelah itu apply, kemudian kita copy, kemudian kita pilih MP3 ya, sudah ya, ada MP3 yang copy ya.
Baik, kemudian kita ke IP, kemudian firewall. Sini kita ke NAT ya, pilih plus warna biru. Di general ini kita pilihnya yaitu DST-NAT ya, DST-NAT. Kemudian di protokol kita pilih TCP. DST portnya kita tuliskan 80 ya. Kemudian in interface-nya itu WLAN wireless. Di action-nya kita pilih redirect. Kemudian di to port-nya tuliskan 80 ya. Oke, sudah. Kita uji kembali ya. Oke, kita uji coba menggunakan handphone ya. Silahkan buka handphonenya, kemudian sinyalnya terlebih dahulu pindahkan ke UKK proxy-nya ya. Setelah itu masukkan usernya yang sudah dibuat ya, jangan lupa passwordnya juga diisikan. Kemudian setelah itu tekan tombol OK. Nah, sudah tersambung. Kemudian buka Chrome ya, Google atau browser yang lain, silahkan masukkan. Kita yang pertama cek Linux dulu ya, www.linux.org ya. Kemudian setelah itu tekan enter. Nah, ini sudah berhasil ya, untuk blog tidak bisa akses di www.linux.org. Kemudian selanjutnya kita cek MP3 ya, blocking MP3. Caranya ketik index of MP3, kemudian pilih index of MP3-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah berhasil juga ya, sudah terblocking, tidak bisa akses MP3. Kemudian yang terakhir blocking MKV, ketikkan index of MKV, kemudian pilih index of MKV-nya. Nah, itu sudah berhasil ya juga. Oke, sudah berhasil. Soal ini 1-17 sudah selesai ya, begitu. Jadi semua sudah diujikan ya, semua sudah sesuai dengan soal ya. Jadi kalian silahkan coba, mudah-mudahan UKK ini semuanya lulus, amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.